Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di video berikutnya ini setelah sebelumnya kita sudah membicarakan tentang latar belakang, ya, pendahuluan tentang motivasi mengapa perlu ada model untuk sequence, data sequence, yaitu neural network, apa yang disebut dengan recurrent neural network, ya. Jadi neural network yang berulang, jadi jaringan saraf tiruan yang berulang, jadi nanti ada perulangannya. Kita lihat bagaimana. Ya, kita lihat ini adalah standar feed forward neural network, ya. Ini standar feed forward neural network, ya. Jadi ini adalah multi layer perceptron. Disebut juga di sini adalah vanilla neural network, ya. Artinya neural network yang standar, yang umum, di mana contohnya di sini MLP yang one to one, ya. Kita lihat pada gambar ini. Nah, saya akan menyampaikan sedikit, ya, sebelum kita melanjutkan. Di sini maksudnya gambar ini adalah untuk yang ini input, ya, kita gambarkan dengan satu bulatan. Ini maksudnya sebenarnya adalah input layer, ya. Jadi layer input yang isinya bisa terdiri dari beberapa neuron, ya. Yang ini adalah berupa vektor, ya. Kemudian demikian juga untuk di sini untuk hidden, ya. Untuk hidden layer yang itu sebenarnya juga biasanya terdiri dari beberapa neuron, yang ini adalah juga vektor, ya. Jadi ini tadilah input layer. Kemudian di sini adalah hidden layer, ya. Dan demikian juga untuk yang output yang mungkin terdiri dari satu atau bisa lebih neuron, ya. Ya, bisa berupa vektor skalar maupun vektor, ya, yang ini untuk output layer. Ya. Kemudian untuk garis-garis panah ini kita lihat ada garis panah hitam, ya. Satu garis panah ini sebenarnya menggambarkan dense, ya. Jadi hubungan yang dense, ya, dari semua ke semua, ya, untuk panah-panah ini. Jadi digambarkan dengan bentuk yang sederhana supaya bentuknya lebih sederhana, yaitu dengan hanya bulat, kemudian ada kotak, kemudian ada garis-garis seperti itu. Ya, balik lagi ke sini, ini adalah standar feed forward, di mana alirannya, ya, komputasinya dari input ke output ini adalah forward aja, ya. Kita lihat kemudian untuk recurrent neural network itu sendiri yang digunakan untuk modeling data sequence itu ada beberapa jenis, ya. Ada yang many to one. Jadi inputnya itu many, ya. Kemudian outputnya itu one. Misalkan di sini untuk sentiment classification atau classification secara umum, misalkan contohnya di sini klasifikasi sentimen ini adalah inputnya adalah misalkan ada kata pertama, word 1, word 2, word 3 dan seterusnya. Ini contohnya hanya input yang 3 aja contohnya. Kemudian outputnya ada satu, yaitu kelasnya di sini. Kelasnya misalkan bisa positif atau kelasnya negatif, ya. Kemudian bisa juga untuk RNN itu yang many to many, di mana inputnya itu adalah many, ada banyak, ya.
kemudian outputnya juga many, jadi outputnya juga banyak. Ini contohnya kalau untuk teks ini adalah post tagging, part of speech tagging. Misalnya di sini ada kata 1 ya, di input ada W1, W2, W3. Kemudian outputnya dari W1 itu menghasilkan output part of speech untuk W1 ya. Dari W2 input W2 outputnya adalah part of speech untuk W2. Demikian juga untuk W3 outputnya adalah part of speech untuk W3 ya. Dan ada arsitektur yang lain dan untuk aplikasi yang sesuai ya. Ini contohnya hanya 2, many to one dan many to many ya. Kita balik lagi yang tadi, yaitu yang neural network yang standar atau vanilla standar, yaitu yang feed forward, yang itu adalah multi layer perceptron ya. Kita lihat di sini, ini adalah feed forward, ini adalah standar. Kemudian untuk recurrent neural network, yaitu neural network yang berulang ya, yang ada perulangannya. Di sini kita lihat ada perulangannya, berbeda dengan yang standar vanilla tadi, yang multi layer perceptron. Di sini ada loop ya, perulangan loop di sini. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah loop tersebut ada di hidden layer ya. Loop tersebut ada di hidden ya. Jadi di hidden layer ya. Di hidden layer ya. Di sini kita tuliskan ya. Ini adalah input vektor. Jadi inputnya adalah vektor yang xt. Ini xt. X untuk time step t, kemudian ada hidden layer yaitu hidden vektor ht, kemudian output vektor ini y hat t ya. Kita lihat ada relasi recurrence ya, relasi recurrence, yaitu yang loop tersebut, yang di hidden tersebut, yang untuk setiap time step-nya ya, untuk setiap time step-nya. Nanti akan kita lihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan time step ya. Pertama kalau kita lihat nanti ada perulangan, contohnya nanti ada digambarkan dengan pseudocode dengan perulangan for gitu ya. Jadi setiap time step di hubungan recurrence loop tadi, yaitu HT itu, ada proses dari sebuah sequence ya. Di sini kita lihat ya, jadi untuk di hidden layer tersebut dituliskan di sini ada recurrent cell ya. Recurrent cell di sini kita lihat ada recurrent cell. Recurrent cell nanti akan kita lihat juga ini adalah sel yang lain ya. Jadi di sini artinya adalah untuk penyimpanan data ya, atau penyimpanan informasi untuk sequence ya, yaitu adalah yang sel ini ya, recurrent cell, yaitu yang di hidden ya. Untuk isi atau state ya, atau kondisi dari sel yang recurrent cell yang HT ini ya, ini merupakan penghitungan atau fungsi dari yang inputnya ada 2. Di sini ada 2. Berbeda dengan vanilla neural network di mana inputnya hanya dari xt saja. Di sini ada 2. Yang pertama adalah xt itu sendiri, sama seperti di vanilla. Jadi input yang pertama xt yang merupakan vektor input ya, seperti misalkan tadi contohnya adalah kata gitu ya. Kemudian di sini yang kedua adalah state dari hidden yang sebelumnya. Jadi untuk
H T-1 ya. H T-1. Kemudian fungsi ini sama seperti neural network pada umumnya. Di sini parameternya adalah W ya. Parameternya adalah W, yaitu bobot, matrik bobot. Yang akan kita lihat matrik bobot ini nanti ada beberapa. Dan ini catatan yang penting ya untuk recurrent neural network ya. Jadi untuk setiap time step-nya, itu menggunakan fungsi ya, menggunakan fungsi. Fungsi itu utamanya di sini adalah fungsi aktivasi dan himpunan parameter ya. Himpunan parameter itu maksudnya adalah matriks bobot W. Nanti ada beberapa W. Jadi di sini artinya setiap time step-nya menggunakan fungsi aktivasi yang sama. Kemudian, dan ini yang sangat penting, himpunan bobot yang sama. Jadi matriks bobotnya sama. Sama ini maksudnya adalah sama baik itu dari sisi matriksnya sendiri, artinya ukurannya gitu ya, ukuran matriks, juga isinya. Jadi isi matriksnya juga sama setiap time step-nya. Insya Allah nanti akan lebih jelas di slide-slide berikutnya. Ini kita melihat untuk secara intuisi ya, kita lihat di sini ada gambarnya, gambar neural network, ada vektor input, kemudian ada recurrent cell HT yang loop ya, kemudian ada output vektor Y hat T. Kita lihat di sini prosesnya dengan pseudocode seperti ini. Kita lihat di kotak yang hijau yang ini. Ini ada yang pertama adalah untuk hidden layer-nya. Jadi di hidden state ya, recurrent cell itu diinisiasi 0. Isinya diisi 0, misalkan contohnya seperti itu. Kemudian kita mempunyai input ya, di mana input ini berupa teks, di mana misalkan ada kalimat ya, kalimatnya ada terdiri dari vektor ya, vektor kata-kata. Ini vektor kata-kata ya. Ya, kalau tadi hidden state-nya diisi dengan vektor yang isinya 0 semua. Kemudian kalau di sini inputnya atau ada sentence ya, ada sentence yang berupa vektor kata-kata. Kata I, kata love, kata recurrent, kata neural. Ya. Kemudian kita lihat prosesnya. Ini prosesnya di kotak hijau ini. Ini adalah loop ya, ada perulangan di sini, di mana satu demi satu kata dalam sentence tersebut ya. Jadi yang pertama, untuk pertama misalkan untuk kata pertama. Jadi kalau bisa digambarkan, yang ini adalah kata pertama yaitu I sebagai input ya. Kemudian berikutnya di loop berikutnya kata kedua yaitu love. Ya, kemudian di time step berikutnya ini inputnya adalah recurrent, kata recurrent. Kemudian di proses berikutnya, di loop yang berikutnya, inputnya adalah neural, kata neural. Ya, jadi ada time step seperti itu. Kemudian dilakukan prediksi ya. Next word-nya apa? Diprediksi kata berikutnya. Berikutnya setelah I, love, recurrent, neural, titik-titik. Ini di sini kita lihat
ini adalah kata berikutnya apa di sini. Nah, kemudian dari RNN itu prediksinya adalah networks. Ini kata networks ya. Ini diprediksi katanya sebagai outputnya adalah networks ya. Ya, kita lihat lagi, ini adalah RNN ya, RNN. Bagaimana kita lihat untuk update ya, state update. Jadi state untuk recurrent cell ini di mana kita update, kemudian nanti outputnya seperti apa ya. Input vektornya adalah xt. Kemudian kita lihat hidden state-nya yaitu ht. Kita ada 2 inputnya ya. Jadi kalau digambarkan ya, saya gambarkan di sini mungkin bisa lebih memperjelas lagi. Jadi inputnya ini ada xt ya, xt di sini. Kemudian di sini ada matriks bobot wxh. Jadi dari x ke h, matriks bobot dari x ke h. Ini di dot product, ditranspose matriks bobotnya, kemudian di dot productkan ya. Kemudian ini yang kedua ada dari ht-1 ya. Jadi di sini ada ht-1 dari ht-1 ya. Dikalikan atau dot product dengan matriks bobot WHH ya, WHH. Jadi dari H ke H. Ini di dot productkan. Kemudian ya, dari 2 hasil dot product itu ini dijumlahkan. Artinya di sini ini dapat digambarkan seperti ini ya. Ini jadi sini ini adalah sum. Ini sum. Kemudian ada fungsi aktivasi, contohnya di sini adalah tangen hiperbolik ya. Jadi di sini ada fungsi aktivasi tangen hiperbolik ya. Di sini ada fungsi aktivasi tangen hiperbolik ya. Kalau saya gambarkan lebih besar lagi di sini. Di sini adalah yang dari xt ya. Kemudian dari sini dari ht-1 ya. Kemudian di sini ada ini adalah sum ya. Kemudian ini ada tangen hiperbolik ya. Ini untuk mengupdate hidden state ya. Jadi untuk mengupdate ini hidden state ya, mengupdate yang hidden state di sini ya, recurrent cell itu. Itu adalah mengupdate yang hidden state ya. Kemudian mengupdate output ya. Ini mengupdate output, kita lihat di sini ada HT ya. HT di sini adalah HT ya, HT. Jadi antara ini dengan ini sama ya, HT ini ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian ada matriks bobot WHY. Jadi di sini yang panah ini adalah WHY. Kemudian di dot productkan menghasilkan output. Ya. Ya mungkin kalau saya gambarkan supaya semoga lebih jelas, ini seperti ini. Ini adalah hiddennya ya. Kemudian di sini adalah output, ini adalah hiddennya, kemudian ini output, ini ada panah di sini yang menyatakan ini adalah dense ya. Sebenarnya ini, kemudian ini adalah YHT. Nah ini sebenarnya adalah kalau kita gambarkan lebih jelas itu adalah seperti ini ya, gini ya. Yang tadi adalah gini ya. Jadi ini adalah HT di mana HT
kemudian dikalikan di sini ada matriks bobot WHY. Ya. Kita lihat salah satu perbedaannya adalah antara output yaitu WHT dengan HT di sini, di mana kalau di HT ini ada fungsi nonlinear seperti ini ya. Jadi fungsi aktivasi yang fungsi nonlinear tangen hiperbolik. Kalau di sini di output vektor yang untuk mengubah output vektor di sini tidak ada. Jadi di sini tidak ada fungsi aktivasi ya. Tidak ada fungsi aktivasi. Ya. Kemudian kita lihat yang tadi RNN bisa digambarkan dengan loop ini ya. Ya, kita bisa lihat digambarkan dengan loop ini. Kemudian kita lihat bagaimana kalau graf komputasi. Jadi computational graph ya. Computational graph, kalau kita ingin menghitung ya, kita ingin mengkomputasi untuk neural network RNN ini yang dimana tadi udah disebutkan ada time step yaitu artinya across time. Kita lihat bagaimana kalau direpresentasikan, kalau neural network seperti ini direpresentasikan sebagai computational graph yaitu unrolled artinya dilihat step demi stepnya, kita lihat seperti ini. Jadi kalau di sini kita lihat ya, ini adalah XT ya, jadi bentuk umumnya, kemudian outputnya adalah WHT bentuk umum yaitu T, ada T yaitu time step. Kemudian kita lihat menggunakan computational graph. Ini yang pertama adalah X0, T-nya adalah 0, kemudian WH 0. Ini kita lihat. Kemudian untuk time step yang berikutnya X1 WH1, X2 WH2, titik-titik sampai misalkan di sini sampai T ya, sampai T. Di mana kita lihat di sini ini adalah titik-titik ya. Titik-titik itu artinya fleksibel. Seperti halnya di slide sebelumnya ya, di mana menggunakan loop for yang itu juga fleksibel, kita mau meloop seberapa banyak di sini juga fleksibel. Ya, kita ingat lagi salah satu kriteria untuk pemodelan sequence itu adalah sequence-nya fleksibel, bisa pendek, bisa panjang. Ya, time step-nya bisa sedikit, bisa banyak. Karena untuk sequence sebagai input itu kan bisa sequence-nya pendek, seperti misalkan kalimat yang pendek atau rangkaian kata yang pendek atau rangkaian kata yang panjang. Jadi ini adalah bentuk yang istilahnya unrolled ya. Unrolled. Ya, jadi sudah dibuka gulungannya. Kalau di sini masih tergulung ya unrolled atau unfolded, istilahnya unfolded ya. Ya, kemudian kita lihat ya. Jadi di setiap time step tersebut kita lihat ada bobotnya. Di sini ada bobotnya ya. Atau kalau kita tulis di sini juga ada bobot yang dari X ke H. WXH ya. Dari input XT ke H hidden. Di sini kita lihat untuk time step yang pertama dari X0 ini WXH, dari X1 juga WXH, dari X2 juga WXH, dari XT juga WXH. Ya, semuanya WXH karena seperti tadi sudah disebutkan bahwa di recurrent neural network ini menggunakan himpunan bobot yang sama. Jadi matriksnya sama, isinya juga sama.
ya. Jadi isi parameternya sama. Demikian juga untuk bukan hanya yang dari input ke hidden, juga di sini kita lihat yang WHH, artinya matriks bobot yang looping ya. Di sini untuk loop di sini WHH. Ini juga sama ya, sama, artinya di sini dari time step yang pertama dan berikutnya sama, isinya juga sama. Demikian juga untuk yang ketiga ini. Jadi ada matriks bobot yang ketiga ini juga sama ya. Jadi kita mempunyai 3, yaitu W XH, W HH, dan W HY, dari H ke Y, yang untuk setiap time stepnya itu sama. Jadi kita hanya mempunyai 3 saja sebenarnya ya, meskipun di sini sekuensnya panjang atau di sini sekuensnya pendek, kita hanya mempunyai 3 himpunan atau kita mempunyai 3 matriks bobot WXH, WHH, dan WHY ya, yang digunakan di semua time step, tapi sebenarnya itu adalah sama. WXH dimanapun sama, WHH di time step manapun sama, WHY di time step manapun sama ya. Sekali lagi kita reuse ya, kita reuse matriks bobot yang sama ya, matriks bobot yang sama untuk setiap time step. Ini salah satu prinsip yang ada yang digunakan di RNN, sehingga juga memudahkan juga. Kemudian kita lihat ya dengan menggunakan computational graph yang across time ini, kita lihat forward pass ya, yaitu komputasi forward, yaitu komputasi dari input ke output yang across time ya. Kita lihat masing-masing di sini, masing-masing time step di sini kita menghasilkan objective function yaitu atau loss function. Di sini ada L0, L1, L2 dan seterusnya sampai LT. Di sini LT ya. Sampai LT. Jadi kita lihat ya, ini ada loss function atau error ya. Ini yang L itu dihasilkan, setiap L itu dihasilkan sebenarnya dari hasil prediksi, yaitu yang Y hat, itu hat itu adalah prediksi, yang topi itu prediksi dibandingkan dengan yang seharusnya, yang aktualnya ya. Jadi L ini adalah fungsi dari yang aktualnya ya, dengan yang hasil dari sistem, yaitu prediksinya. Kemudian kita hasilkan satu angka ya. Jadi L0 itu satu angka, L1 satu angka, artinya skalar. Dihasilkan L gabungannya yang itu adalah skalar juga. Jadi dihasilkan satu angka. Ini skalar juga. Jadi misalkan kalau kita mempunyai yang W hat 0, W hat 1 dan seterusnya, kemudian kita hasilkan ini ada L0 dan seterusnya, kemudian kita hasilkan skalar yang masing-masing cara menghasilkan L yang skala satu angka yang besar ini ya tentunya sesuai dengan permasalahan masing-masing, tapi yang jelas dihasilkan satu angka L besar ini. Jadi loss untuk satu network. Kita lihat ya, ini sama seperti tadi gambarnya RNN
Kemudian bagaimana kalau misalkan kita lihat pseudocode RNN yang dibuat dari scratch ya. Dibuat dari scratch. Scratch di sini maksudnya tidak menggunakan library, tidak menggunakan library neural network atau library deep learning. Kita lihat di sini yang hijau-hijau ini ya. Di sini kita lihat. Di sini kita melihat bahwa di sini ada bobot HH, ada bobot XH, kemudian ada bobot HY yang masing-masing ini didefinisikan di sini ya. Yang XH, HH, HY ya. Didefinisikan sendiri-sendiri ya. Yaitu bagaimana mengupdate hidden state dan mengupdate output seperti yang tadi di slide sebelumnya. Ya, secara umum adalah seperti itu. Kemudian tadi yang slide sebelumnya ini adalah implementasi dari scratch tanpa library neural network atau deep learning. Kemudian kalau implementasi menggunakan TensorFlow, di mana TensorFlow ini adalah library untuk neural network atau deep learning ya, atau secara umum untuk tensor ya. Untuk tensor. Kita lihat di sini udah disediakan ya, kita hanya menggunakan aja ada simple RNN ya. Jadi RNN yang simple ini adalah contoh RNN yang sederhana ya. Nanti karena RNN itu ada yang bentuk-bentuk lebih variasi lebih lanjutnya lagi, di mana di sini hanya kita sebutkan ada berapa banyak unitnya. Ya, yaitu dasar dari RNN. Kemudian nanti akan kita lihat kalau sebelumnya adalah yang forward computation, kemudian kalau backward computation atau back propagation